Salah satu faktor yang memicu terjadinya kelangkaan air baku adalah karena dampak perubahan iklim global. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas bahkan menyebut jika ketersediaan air baku sebagian besar wilayah di Pulau Jawa dan Bali tergolong kritis. Kondisi ini diprediksi dapat memicu kelangkaan di sebagian besar wilayah lain di Indonesia, seperti Sumatera bagian selatan, Nusa Tenggara Barat, hingga Sulawesi bagian selatan. Mengacu dokumen tersebut, luasan wilayah kritis air terjadi peningkatan dari angka 6% di tahun 2000 dan diprediksi menjadi 9,6% di tahun 2045 mendatang. Keadaan ini tentu tidak bisa dianggap remeh. Pasalnya, air bersih merupakan kebutuhan hidup bagi manusia maupun sektor industri. Dari Desa Watu Lambar, penelusuran The Journalist berlanjut menuju lokasi lain di wilayah Kecamatan Wewewa Utara. Bagaimana fasilitas air bersih di tempat ini? Setibanya di lokasi, kami bertemu dengan Ratu Ngadu Bonubula, anggota Komisi 9 DPR RI, yang tengah meninjau sejumlah desa yang dilanda krisis air bersih di Kabupaten Sumba Barat Daya. Ini namanya Desa Bondoponda. Kita tidak bisa menjamin air ini sehat dikonsumsi oleh masyarakat. Ini kan kita bisa lihat ya Mas ya, ada yang mandi, anak kecil juga berenang di sini ya. Orang tua juga mungkin sambil ada yang mandi, ada yang bersih-bersih, ada yang juga ngambil air untuk kebutuhan minum. Satu tempat ini rame-rame. Rame-rame. Untuk berapa desa ini? 5 desa bisa. Ya. Pak, saya lihat itu keruh sekali Pak. Apa tetap dipakai untuk minum juga Pak? Nah, ini untuk mandi Pak. Oke. Yang ini untuk kita timba. Untuk tiba di sana ya. Pemerintah provinsi juga sudah banyak mendorong program-program sumur bor ya di beberapa titik. Hanya memang karena sumur bor di sini kan rata-rata kedalamannya itu di atas 100 meter ya untuk mendapatkan sumber air. Nah, ini menjadi persoalan. Tapi pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR untuk memberikan perhatian lebih sehingga fasilitas sumber-sumber air itu bisa dioptimalkan. Ya, dioptimalkan sehingga itu bisa mencukupi kebutuhan masyarakat tapi tetap ada jaminan kesehatan. Kabukarudi, seorang pendeta melaporkan bahwa baru ada 1 anak jemaat juga yang mengalami gagal ginjal ya. Selain itu mungkin banyak penyakit-penyakit ya, penyakit kulit ya, penyakit kulit pada anak dan stunting. The Journalist juga menemui Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Barat Daya, Agustinus Kakak. Agus menyebut meski wilayahnya terdapat sejumlah titik mata air, namun minimnya fasilitas pendukung untuk melakukan pengecekan sehingga berpengaruh terhadap kualitas air. Bahkan, terdapat sumber mata air yang tercemar bakteri E. coli. Cemaran inilah yang disebut-sebut memicu terjadinya stunting pada balita. Pak, kalau kita melihat kondisi air di sini saat ini seperti apa Pak kondisinya? Dari sisi kesehatannya, sumber airnya memang rata-rata sumber air di wilayah sini itu dia berkapur. Berkapur ya Pak? Ya, berkapur sumber airnya. Dan ya secara higienis juga kalau langsung diminum memang dia secara ini masih mengandung ada E. coli-nya. Kapur itu kan ya ke tulang. Ke tulang. Ya, ke pengapuran tulang, bisa propos tulang gitu. Terus untuk E. coli-nya bisa menyebabkan penyakit-penyakit lain gitu. Kalau E. coli mencret seperti itu Ya, dia ada. Merujuk laporan studi status gizi Indonesia SSGI pada tahun 2021, NTT masih menempati urutan tertinggi dengan tingkat prevalensi sekitar 37,8%. Selama ini dari Dinas Kesehatan ada pernah ngecek Pak di sumber-sumber air ini apakah air ini layak minum atau tidak? Selalu. Jadi kami di setiap puskesmas itu selalu ada pemeriksaan air. Dari Dinas Kesehatan sendiri melihat fasilitas ataupun infrastruktur air selama ini di Sumba Barat Daya ini apakah sudah baik atau masih ada yang perlu dibenahi Pak? Masih sangat kurang.
Sebagian besar masyarakat Indonesia mendapatkan sumber air dari sungai, danau maupun air tanah. Berdasarkan data yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun 2020 terkait dengan sumber air minum, dikatakan bahwa terdapat 68,9% air atau sumber air di Indonesia terpapar bakteri E. coli. Ada 4 ciri yang menandakan air terpapar E. coli atau air yang memang tidak layak untuk dikonsumsi, antara lain air yang berbau, endapan air, air berwarna keruh, dan air yang memiliki rasa. Lantas, bagaimana penanganan yang akan dilakukan pemerintah terkait dengan permasalahan ini? Tentunya, air yang tercemar akan memiliki dampak negatif bagi kesehatan masyarakat. Berdasarkan data pemeriksaan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, sedikitnya terdapat 26 sumber mata air yang dinyatakan rawan tercemar dan dapat berakibat buruk bagi kesehatan tubuh. 11 sumber mata air tersebar di Kecamatan Tambolaka dan 16 sisanya berada di Kecamatan Laura. Meski begitu, pengecekan keseluruhan kualitas air diduga masih belum optimal, utamanya terhadap pencemaran bakteri dan virus yang terkandung di dalam air. Di Sumba Barat Daya ini, Pak, daerah mana Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sumba Barat Daya, Welhemus Wodalado, mengungkap jika kondisi topografi wilayah ini yang dikelilingi lautan membuat ketersediaan air bersih di kawasan ini sedikit langka. Pasalnya, untuk mendapatkan kualitas air bersih, warga meski melakukan pengeboran tanah sekitar 70 hingga 100 meter. Langkah ini tentu saja memakan biaya yang begitu besar. Yang paling krisis itu adalah daerah pesisir. Daerah pesisir artinya dekat pantai. Dekat pantai. Itu Laura, Kota, Tuti. Itu daerah pesisir ini sangat-sangat, ya orang bilang istilahnya kering. Pesisir itu biasanya tandus. Nah, daerah yang subur itu adalah daerah Bejewa. Banyak sumbernya, tapi banyak juga sumber berada pada kedalaman. Tidak serta-merta karena banyak air, dia hijau, sumbernya ada di permukaan. Tidak. Banyak sumber juga. Ada juga sumber yang di permukaan bisa dialiri secara gravitasi, tapi lebih banyak sumber itu diangkat melalui mesin. Tidak hanya air bersih, wilayah ini juga rentan terjadi pencemaran. Maklum saja, sebagian warga masih melakukan aktivitas mandi, cuci, dan buang air besar di sekitar sumber mata air. Pencemaran air pun semakin tak terhindarkan. Jadi kalau menggali sumur, kadang-kadang masyarakat ini kan punya bangunan dekat atau MCK atau pembuangan limbah. Jadi dia minimal itu 12 meter dari pembuangan itu. Minimal 12 dari meter. tempat pembuangan limbah itu ke sumur yang akan digali. Kalau kurang dari 12 meter, biasa memang yang diharapkan itu dia tidak kemasukan E. coli atau apa lain sebagainya, itu tidak terjamin. Tidak heran jika target memenuhi kebutuhan air bersih di kabupaten ini semakin berat. Maklum, pemerintah daerah setempat menargetkan mampu memenuhi kebutuhan sebesar 60% pada tahun 2024 mendatang. Namun, hingga akhir tahun ini, angkanya baru mencapai 25%. Seperti apa, Pak, kondisinya, Pak? Tiap tahun itu pasti terjadi kekeringan di beberapa wilayah. Dan memang untuk kebutuhan air minum buat masyarakat saja memang pemerintah sampai saat ini belum mencapai 50% cakupan air bersih. Dan itu memang kondisi kami yang harus kami selesaikan dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2024. Tapi apa daya tangan tak sampai, karena kita punya daya juga sudah minimize dalam kondisi seperti ini. Tapi kami tempuh dengan cara-cara gotong royong dengan pemerintah desa. Minimnya pengetahuan dalam memanfaatkan peralatan teknologi untuk meningkatkan kualitas air bersih di kawasan ini membuat penanganan krisis air seolah jalan di tempat. Belum lagi terbatasnya alokasi anggaran penanganan, semakin menambah berat beban keluar dari ancaman krisis air bersih. Dulu pendekatan dengan mesin, ya, mesin pompa, solar dan seterusnya. Nah, kembali lagi tadi, ya, tidak ada orang punya kemampuan untuk maintenance alat itu. Ya, programnya sudah ada,
instalasi sudah ada, dia berjalan mungkin setengah tahun saja karena berhadapan dengan mesin. Ya, akhirnya tidak bermanfaat. Pada tahun 2020, Badan Pusat Statistik mencatat terdapat 10 provinsi dengan produksi air bersih terbesar yang dikelola melalui perusahaan air minum. Di urutan pertama ditempati Provinsi Jawa Timur sebesar 795.692 meter kubik, disusul Jawa Tengah sebesar 728.695 meter kubik, DKI Jakarta sekitar 634.519 meter kubik, Jawa Barat 543.104 meter kubik, Sumatera Utara 334.705 meter kubik, dan 5 provinsi lain seperti Banten, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, serta Provinsi Bali. Sementara produksi air bersih terendah nasional berada di Provinsi Papua Barat sekitar 6.144 meter kubik, disusul dengan Provinsi Sulawesi Barat 10.581 meter kubik, dan Maluku sekitar 10.293 meter kubik. Jadi Jakarta saat ini secara de facto kita kurang air baku. Walaupun kelihatannya airnya banyak di Jakarta.